Barat. Oke, preview pertandingan pekan ketiga. Ya, 1 minggu sudah off ya. Off sementara. Ya, so off karena Imlek. Karena Imlek. Dan kita akan Gongsi Pak Coy. Gongsi buat para Tongi. teman-teman Tionghoa yang merayakan Ya. Gongsi Pak Coy. Kita akan membahas nih Bang, preview pertandingan di mana semua pertandingan Surabaya itu akan berlangsung di Gelora Bung Tomo jadinya. Jadi yang Unesa nggak jadi. Nggak jadi Unesa? Nggak jadi. Oke. Dipindahkan Jadi, ya. Semua di Gelora Bung Tomo jadinya dipindahkan. Dan memang pekan 3 ini memang di Gelora Bung Tomo sebelumnya akan bertanding ada 8 match. 4 di hari pertama dan 4 di hari kedua. Kita akan bahas satu persatu, yaitu ada Sadakata United menghadapi Giga FC Kota Metro. Ini pertandingan jam 10 ya. Pertandingan jam 10 pagi di hari Sabtu. Nah itu Sadakata baru aja memetik kemenangan atas halus. Giga Kota Metro juga meraih hasil imbang 1 kali atas Pelindo Mutiara. Artinya kedua tim sudah pecah poin ya. Betul. Pecah poin, bahkan Sadakata udah pecah kemenangan. Nah, prediksi Bang. Iya, kalau melihat dari pertandingan kedua tim ini sangat seru ya. Kalau kita bicarakan ini kan pertandingan harus bawa Don. Harus bawa. Untuk sementara ini. Ya. Untuk sementara ini masuki pekan ketiga nih mereka masih ada di bawah. Tentunya mereka juga tidak mau berada di bawah dan pasti akan pengen poin 3. Betul. Ya kan? Dan ini salah satu klub yang memang harus mereka ambil. Iya, kesempatan. Nah, peluangnya besar. Nah, kalau gue lihat gini, Sadakata sudah mulai menunjukkan istilahnya perubahan. Dari dua kali kalah sebelumnya, sama juga seperti Giga juga mendapatkan 1 poin melawan Pelindo. Padahal di situ mereka sebenarnya kalau kita lihat ya Pelindo Mutiara ya, kita lihat sebenarnya mereka banyak menyerang Don. Cuma sayang hasilnya memang mereka masih tetap belum imbang imbang poin 1 lah. Tapi kalau kita lihat grafiknya udah mulai membaik kedua tim ini. Tentunya dalam berhadapan dengan tim-tim mediocre seperti ini, kita lihat ini mungkin kedua kesempatan ini bisa didapat oleh masing-masing tim. Kalau gue ngelihatnya di sini 50-50 Don. 50-50 ya. 50-50. Gue masih megang Sadakata 55-45. 55. Oke. Lanjut, Pelindo Mutiara FC akan menghadapi Favage Banua. Ini Favage udah mengejutkan dengan menahan imbang Bintang Timur dan mengalahkan Cosmo. Betul. Artinya justru mereka kalah dari halus ya, tapi memang saat kalah sama halus itu 2 pemain asingnya belum hadir. Dan ini akan sangat menarik perjalanan Favage Banua yang gua anggap kuda paling hitam di musim ini menghadapi Pelindo Mutiara yang baru mengoleksi 4 poin dari 1 kemenangan atas Unggul FC dan 1 imbang atas Giga. Kota Metro. Nah, kalah sama Cosmo ya. Nah, itu gimana Bang kalau lo melihat Pelindo Mutiara dan Favage Banua? Ya, kalau saya melihatnya begini ya, realistis dengan kehadiran Neto dan juga Ali Abedin di Favage, saya tetap mungkin menjagokan Favage ya, karena kita lihat memang keberadaan kedua pemain ini memang sangat ngebantu performa dari Favage sendiri. Kalau untuk presentase saya bisa bilang 60-40 lah. Ya, saya setuju 60-40, tapi saya melihatnya karena Favage sendiri bisa dibilang mendapatkan 2 pemain asing paling cocok di Indonesia, paling mengerti bagaimana karena udah lama iklim pertandingan di Indonesia. Ini menurut gua, tapi yang menarik emang pertemuan kembali Neto dengan Pelindo ya. Karena Neto gimana juga pernah membela Pelindo pada saat namanya IPC Pelindo. 3 tahun yang lalu, dan itu sebuah reuni sama sahabatnya Kaisar, Jalani dan juga Radi Satria pastinya. Ketika itu pelatih masih Dadang ya? Pak Dadang, Coach Dadang. Oke. Lanjut, Cosmo JNE Jakarta menghadapi Bintang Timur Surabaya. Ini big match. Sayang nggak disiarin TV nasional karena semua pertandingan di Surabaya ini live streaming aja. Nah, jadi Cosmo JNE kita tahu bahwa baru aja dikejutkan dengan kalah dari Favage Banua. Skor yang cukup telak. Ya, Bintang Timur Surabaya juga ditahan imbang Favage Banua setelah unggul 4-0 jadi 4-sama. Dan ini kedua tim ini akan bertemu. Bisa dibilang kan 2 tim ini kan 3 besar ya. Tim papan atas lah di musim lalu. Tim papan atas musim lalu. Kalau lo ngelihat gimana dengan kondisi Cosmo, Ikri baru aja dioperasi, Andrew masih belum, kita lihat apakah secara cedera sudah bisa pulih atau belum gitu. Ini pertandingan syarat emosional sebenarnya bagi kedua tim ya, karena masing-masing tim juga ada perpindahan pemain ya. Ada Firman dan Ais, juga Amril BTS, ke BTS. Sementara ada Andrew Jiung ya ke Cosmo. Jadi
kalau saya melihat di sini dengan kondisi yang ada sekarang ini di BTS, walaupun mereka belum dalam penampilan performa terbaik ya, saya pikir mungkin mereka akan pelan-pelan progres ya. Karena mungkin pemain asing juga belum begitu mengenal rekan-rekannya, bermain sebagai tuan rumah. Nah, harapannya Cosmo ini juga dengan kehadiran pemain yang bekas BTS bisa menunjukkan bahwa mereka ingin, terutama Andrew dan Jeong ya. Kalau gue belum habis nih, ingin menunjukkan bahwa kualitas dia kepada BTS ya, dengan hasil positif bahwa untuk timnya. Tapi kalau saya melihat dari kemungkinan yang akan terjadi di sana, saya lebih menjagokan BTS. Ya, berapa? Mungkin 5545 akan menjadi keunggulan untuk BTS. Iya. Kalau gue sih gini, kalau gue ngeliatnya, gue agak sedikit beda melihat sebenarnya Bintang Timur Surabaya ini belum terlihat banget ya superioritasnya seperti musim lalu. Hector Suto dan juga Suso ini ternyata sangat berbeda secara adaptasinya. Suto berantakan di fase uji coba. Kita tahu nonton juga di Tifosi saat itu juga nggak kelihatan, tapi pada saat udah masuk ke liga tuh mereka sangat dominan tuh. Mereka cuma kalah 1 kali lawan Safin, gitu kan. Dan saat itu mereka hanya bermain 5 orang. Menurut gua Bintang Timur Surabaya ini agak PR, apalagi mereka apa ya, kalau gue bilang belum bisa memanfaatkan pemain-pemain baru kayak Firman, kayak Ais, itu belum seperti mereka sebagus di klub sebelumnya gitu. Dan ini sedangkan Cosmo JNE sebetulnya udah dapat feel nih. Cuman mereka pada saat lawan Favage Banua itu buat gue itu mereka kayak apa ya, kayak nggak siap aja sih menghadapi apa ya, kejutan-kejutan dari Favage, terutama Ali Abedin sih. Yang membedakan Cosmo JNE pada saat Favage lawan Cosmo itu sebenarnya Ali Abedin aja sih. Jadi buat gua Cosmo JNE masih juga punya peluang, jadi gua menganggap 50-50. Untuk di pertandingan Cosmo menghadapi Bintang Timur Surabaya. Selanjutnya ada Unggul FC Malang akan menghadapi Halus FC Jakarta. Unggul sendiri menang 1 kali. Lalu Halus juga menang 2 kali. Dan unggul sendiri sempat imbang ya. Jadi unggul tuh 4 poin. Imbang sama BTS ya? Iya. Bukan, unggul bukan imbang sama BTS. Bukan BTS ya? Bukan. Unggul itu dia imbangnya. Oh enggak, dia menang 1 kali doang. Kalah 2 kali. Lawan BTS kalah. Oh, kalah 2-1 lawan BTS. Iya, kalah 2-1 lawan BTS. Dan kalah sama Halus. Iya. Gitu. Dia menang lawan Giga kalau nggak salah. Nah, jadi bagaimana lo lihat unggul dengan Halus FC? Unggul kalau kita lihat ya bisa dikatakan main sebagai tuan rumah juga nih, sama-sama Jawa Timur dia kan, dengan BTS walaupun memang dia berada di Malang ya. Tapi kalau saya lihat mungkin dengan kehadiran supporter buat unggul nanti juga bisa memberikan apa ya, hal positif lah buat unggul untuk bisa mendapatkan hasil maksimal nih. Sementara kalau melihat dari perbandingan antara unggul dengan Halus ini cukup menarik karena apa? Ini guru lawan murid sebenarnya. Karena kan Yola kan ini kan juniornya Esku ya. Iya, betul. Di WNJ betul. Dan dia juga mungkin Yola juga banyak belajar dari Yang menarik kan tahun lalu kan justru kan sama-sama kerjasama. Coach Andri Irawan kan ada di Halus sebagai direktur teknik. Iya, jadi menurut saya juga kedua pelatih masing-masing sama tahu lah karakternya. Ya, kalau saya bisa mengambil apa ya benang merahnya, saya mungkin lebih agak sedikit ke unggul ya. Karena mungkin saat ini unggul juga harus perlu poin. 55-45 lah. Kalau saya masih 50-50 sih. Halus ini menarik karena kumpulan pemain yang ajaib ya. Nggak ada di buku kayak Aang, kayak Kakek, kayak Cahyo. Mereka pemain-pemain yang sangat pintar dan sangat pengalaman. Nah, ini akan sangat menarik menghadapi Unggul FC Malang yang kita tahu punya speed and powernya juga bagus, agresivitasnya juga bagus, kolektivitasnya juga bagus, layaknya klub-klub yang dipegang oleh Andri Irawan. Tapi Halus FC ini punya kebersamaan yang menurut gua jauh lebih solid ketimbang musim lalu bahkan menurut gua. Tapi rumor-rumornya ya mudah-mudahan pemain asing dari Unggul udah bisa main ya. Kemarin belum ya? Belum kan? Belum kayaknya. Nah itu jadi ya kita tunggu aja karena gua melihatnya tentu dengan adanya pemain asing tuh bisa jadi pembeda. Betul. Itu aja. Itu hari pertama, Bang. Di pekan ketiga hari pertama. Hari kedua Minggu 29 Januari itu ada Sadakata United menghadapi Favage Banua. Nah ini juga pertandingan yang akan berlangsung sangat seru. Favage kita tahu lagi masa-masa kesuburannya. Ya, masa-masa honeymoonnya. Masa-masa kesuburan. Ya. Nanti udah mau ini dong. Mau apa? Mau muncrat. Nanti udah mau period dia. Nah, terus Sadakata United sendiri juga
kita nggak tahu nanti hasil dia lawan Giga seperti apa, tapi kalau bisa menangkan pertandingan di hari pertama tentu akan menjadi stimulus yang bagus buat hari kedua. Kalau lo ngeliat Sadakata dan Favage Bandua gimana? Ya saya tetap di atas kertas menjagokan Favage ya. Walaupun memang ini namanya pertandingan ini apapun bisa terbalik nih, ya kan? Apapun bisa terbalik dan nyatanya memang itu terbukti karena di musim ini semua tim memang masing-masing saling bisa mengalahkan. Betul. Saya tetap di Favage dengan persentase 60-40. Bisa 55-45 untuk Favage. Oke. Next sih. Oke, lanjut. Pelindo Mutiara FC. Pelindo Mutiara FC akan lawan menghadapi tuan rumah. Oh, ini derby ya. Ya. Derby Pelindo Mutiara FC Bintang Timur Surabaya. Ini persentase langsung aja. Saya 60-40. 60-40 Bintang Timur Surabaya ya. Karena memang kita tahu secara kekuatan itu jomplang. Ya. Tapi ini akan jadi menarik sih. Karena gimana juga Mutiara FC waktu saat beberapa musim lalu sebelum mereka terdegradasi cukup memberikan kayak bahwa ini penantang serius Bintang Timur Surabaya, walaupun nyata endingnya mereka tidak mampu bertahan sampai akhir. Karena derby ya. Betul. Itu gengsinya betul. tinggi. Pasti ada gengsinya. Lanjut, Cosmo JNE Jakarta menghadapi Halus FC Jakarta. Ini derby Jakarta. Betul. Main di Gelora Bung Tomo. Cosmo dan Halus terakhir mereka bermain imbang pada saat uji coba. Tapi uji coba tentu bukan jadi sebuah patokan yang tolak penting. ukur. Tapi ini akan menarik kalau misalnya Cosmo kalah sama Bintang Timur Surabaya di hari pertama, tentu harus akan menjadi pelampiasan tentunya. Seperti itu. Mati-matian ya, harus mati-matian untuk cari poin 3. Betul. Kalau saya melihat di sini ya tetap ya dari susunan pemain yang ada ya, saya lebih menjagokan ke Cosmo juga, melihat juga hasil di musim yang lalu. Dan mungkin 55-45 untuk Cosmo. Sama gue, 55-45 juga untuk Cosmo JNE saat menghadapi Halus FC Jakarta. Iya. Lanjut, Giga Kota Metro dan juga Unggul FC Malang. Nah, ini juga seru. Oh, ternyata Unggul FC Malang pas menang itu bukan lawan Giga Kota Metro ya kemarin ya. Berarti yang dapat 3 poinnya. Iya. Oke, Giga Kota Metro menghadapi Unggul FC Malang. Kalau gua lebih ke Unggul 55-45. Oke. Gue juga ke Unggul karena dia unggul. Gue juga ke Unggul karena gue ngelihatnya sebetulnya sih dukungan moral aja karena main di Jawa Timur ya. Kalau buat permainan gue rasa Giga bisa mengimbangi, tapi ini akan pertandingan yang sangat cepat menurut gue. Cepat, ketat, bagaimana nantinya Unggul akan menguasai jalannya pertandingan dan Giga akan melakukan defense counter attack. Iya. Biasanya sih seperti itu. Ya kembali kepada faktor main asing ya. Kalau emang udah main asingnya unggul, saya pikir akan sedikit membantu lah. Pasti. Performa dari Unggul. Ada sendiri. Perbedaan pasti. Yes, pasti. itu gitu. dia. Dan itu akan sangat menarik. Apalagi juga Unggul dan Pelindo Mutiara juga beruji coba menghadapi Selangor Mac yang datang ke Surabaya. Kenapa nggak sekalian sama BTS ya? Mau sama BTS nggak mau terima untuk sparring. Jadi dia main cuma sama Pelindo Mutiara dan juga Unggul begitu. Oke. Jadi Begono, itu adalah preview teman-teman. Ya, prediksi kita berdua. Prediksi kita berdua bisa benar bisa salah, jangan dipakai buat judi. Kita rumah judinya apa sih Don? Kalau misalnya futsal Don, emang lo tahu Don? Enggak tahu. Oh, pribadi masing-masing gitu ya? Iya, ya kali. Enggak tahu. Nah, lu kok tahu lu bilang jangan pakai buat judi? Ya kan ada kemungkinan orang-orang itu pakai buat judi kan kita tahu Indonesia jangankan gitu ya. Olahraga ya kan. Iya, plat mobil aja dijudiin. Iya, ganjil kenapa? Itu gila kan. Itu dia. Oke. Teman-teman, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe juga. Tolong kasih saran juga buat kita di bawah ini. Kalau misalnya emang ada yang perlu ada masukan-masukan, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol di sini seperti itu. Oke. Terima kasih buat semuanya. Thank you. Jangan lupa juga ya follow Instagramnya @donzo dan juga Fenat Huta Barat 8 Official. Bemtro.